Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Pemirsa channel Mamungkasa Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada acara kurma kuliah Ramadan Mamungkasa Malang kali ini menyampaikan tema dimensi takwa. Kalau kita berbicara takwa sebagaimana yang diinginkan atau yang menjadi tujuan ketika kita berpuasa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Pada edisi yang sebelumnya sudah kami menyampaikan bahwa itu adalah dasar dalam rangka untuk berpuasa, untuk membentuk manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Namun dalam rangka untuk menjadikan takwa, tidaklah cukup bahwa ketakwaan itu hanya ada pada setiap individu, tetapi ketakwaan juga diperlukan yang bersifat sosial. Kalau secara individu memang kita diperintahkan untuk bertakwa, beriman dan bertakwa di mana dan kapanpun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana pun kalian berada. Takwa bagi setiap individu tidaklah hanya ketika kita mengikuti pengajian, ketika kita di dalam bulan Ramadan, tetapi takwa setiap individu harus juga tercermin di mana dan kapanpun berada. Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di pasar, ketika kita berada di tempat yang sedang berlangsung interaksi dengan berbagai manusia yang lain, maka kita pun juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berupaya untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ketika kita berada di pasar misalnya, maka kalau dia sebagai pedagang tidak akan menjual barang dagangannya yang busuk, yang cacat, mengatakan kepada pembelinya bahwa barang ini adalah barang yang bagus, barang yang berkualitas, padahal barang itu adalah barang yang cacat, sehingga kemudian mempengaruhi agar pembeli yakin bahwa apa yang dibeli itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, padahal ada cacat di dalam barang tersebut atau busuk kalau itu misalnya buah. Maka ketika dia menjual barang yang seperti itu, dia katakan itu adalah baik, sempurna, maka itu termasuk penipuan dan tidak menunjukkan bahwa itu sebagai hamba yang bertakwa. Demikian juga kalau dia sebagai pembeli, maka dia akan membeli barang itu sesuai dengan harga yang disepakati, tidak berupaya untuk meminta tambahan,
atau kemudian mengurangi yang berkaitan dengan harga yang sudah ditentukan, tetapi dia terus meminta agar dikurangi harganya atau ditambah barangnya, padahal sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita berada di kantor, sifat takwa semestinya harus senantiasa ada. Kalau sudah ditentukan jam kerja mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3, maka itu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh pulang sebelum waktunya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dimensi-dimensi takwa yang menuntut kalau di dalam diri kita mengaku sebagai hamba-hamba yang bertakwa, di mana dan kapanpun berada, senantiasa takut kepada Allah, senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dimensi takwa secara sosial, bahkan secara komunitas atau yang lebih luas lagi dalam suatu negeri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk dari suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah akan kami turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan di antara manusia mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kemudian kami menyiksa atau menurunkan bencana karena ulah yang mereka lakukan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa ketakwaan ketika itu ada pada suatu penduduk dari suatu negeri, maka Allah akan turunkan berkahnya dari langit berupa hujan yang bisa kemudian menyuburkan tanaman. Berkahnya dari bumi, di mana bumi ada yang berisi sumber-sumber daya alam yang semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan manusia. Tetapi ketika hal itu tidak diolah, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yang terjadi adalah bahwa kekayaan alam yang begitu luar biasa yang sebenarnya untuk manusia, tetapi dihambur-hamburkan, tetapi kemudian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bahkan berupaya untuk merusaknya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan kepada kita dengan menurunkan bencananya, dengan mengirimkan bencananya yang sebenarnya tujuannya dalam rangka untuk mengingatkan kepada manusia bahwa taatlah kepada Allah, aturlah di dalam kehidupan itu sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berbuat kerusakan. Karena ketika manusia berbuat kerusakan, maka akibatnya yang diterima juga akan kembali kepada manusia dan bahkan kepada makhluk-makhluk atau apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini juga akan menjadi rusak, yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia itu sendiri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam momentum Ramadan ini, marilah kita bentuk setiap diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan juga menjadikan kehidupan masyarakat juga senantiasa bertakwa, dengan senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah setiap kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu juga bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.